Bapa, pagi hari ini kami datang di hadirat-Mu dan kami mau tetapkan untuk selamanya kami mau tinggal di dekat-Mu dan tinggal di dalam hadirat-Mu selalu Tuhan. Ya Yesus. Rindu selalu bersamamu, tinggal di dalam kediaman-Mu, oh Tuhan. Sebab ku sukai hadirat-Mu, tak ingin ku terpisahkan dekat dengan-Mu. Itu yang ku rindukan, sebab ku dapati kedamaian. Ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap. Ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Rindu selalu bersamamu, tinggal di dalam kediaman-Mu, oh Tuhan. Sebab ku sukai hadirat-Mu, tak ingin ku terpisahkan dekat dengan-Mu. Itu yang ku rindukan, sebab ku dapati kedamaian. Ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap. Ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Ku nikmati keindahan-Mu, Tuhan.
Yesus. Pagi hari ini kami datang di hadirat-Mu Tuhan. Kami mengangkat tangan, kami bersujud. Dan kami mau nyatakan bahwa kami mau menikmati keindahan-Mu. Kami mau menikmati setiap hadirat-Mu dalam kehidupan kami, Yesus. Mari Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, bersama-sama kita mengangkat tangan. Kita menyembah Tuhan. Oh Yesus, hadirat-Mu ku nikmati selalu. Yesus, tiada yang lebih indah selain hadirat-Mu. Bapa, kami datang bersujud di hadirat-Mu dan menyembah dan memuji, mengangkat tangan, berseru di dalam-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Ku dapati kedamaian, ku dapati kesegaran di dalam hadirat-Mu. Hanya dalam hadirat-Mu Tuhan, yang penuh kuasa, yang penuh mujizat, yang penuh urapan. Haleluya, haleluya. Berseru dan bernyanyi dan bermazmur dan menyembah-Mu Tuhan Yesus. Ku nikmati hadirat-Mu dan keindahan-Mu. Ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap. Ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap. Ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati
menyembahmu dengan segenap hatiku, menyembahmu dengan segenap hatiku. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan. Mari sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, betapa Engkau baik. Kau selalu menolong kami, menyertai kami. Setiap hari bisa kami lalui karena ada penyertaan Tuhan. Sebelum kami melangkah lebih jauh lagi, kami mau merenungkan firman-Mu. Urapi setiap kami mau mendengar dan mentaatinya. Terpujilah nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saudara dikasihi Tuhan, hari ini saya akan memberikan renungan firman Tuhan dengan judul Tindakan Iman. Dengan judul Tindakan Iman. Mari kita baca di dalam Daniel pasal 3 ayat 29. Daniel pasal 3 ayat 26 sampai dengan ayat 30. Daniel pasal 3 ayat 26 sampai dengan 30. Dikatakan demikian. Lalu Nebukadnezar mendekati pintu perapian yang bernyala-nyala itu, berkatalah ia, Sadrak, Mesak, dan Abednego, hamba-hamba Allah yang maha tinggi, keluarlah dan datanglah kemari. Lalu keluarlah Sadrak, Mesak, dan Abednego dari api itu. Dan para wakil raja, para penguasa, para bupati, dan para menteri raja datang berkumpul. Mereka melihat bahwa tubuh orang-orang ini tidak mempan oleh api itu. Bahwa rambut di kepala mereka tidak hangus, jubah mereka tidak berubah apa-apa. Bahkan bau kebakaran pun tidak ada pada mereka. Ayat 28, berkatalah Nebukadnezar, terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya dan melanggar titah raja dan yang menyerahkan tubuh mereka. Karena mereka tidak mau memuji dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka. Daniel pasal 3 ayat 29 dikatakan, sebab itu aku mengeluarkan perintah bahwa setiap orang dari bangsa, suku bangsa atau bahasa manapun ia yang mengucapkan penghinaan terhadap Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego akan dipenggal-penggal dan rumahnya akan dirobohkan menjadi timbunan puing. Karena tidak ada Allah lain yang dapat melepaskan secara demikian. Lalu raja memberikan kedudukan tinggi kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego di wilayah Babel. Ayat 30 tadi dikatakan lalu raja memberikan kedudukan tinggi kepada Sadrak dan Mesak dan Abednego di wilayah Babel. Saudara dikasihi Tuhan, sebuah pencapaian atau hasil yang besar tidak dimulai dengan secara instan saja, secepat kilat. Ada prosesnya. Sadrak, Mesak, dan Abednego mendapatkan kedudukan yang tinggi sebelumnya mengalami sebuah tantangan yang sangat besar. Ya, bahkan waktu Sadrak, Mesak, dan Abednego, kita tahu kisahnya ini bagaimana raja memberi perintah semua harus menyembah patung raja. Tapi Sadrak, Mesak, dan Abednego tidak mau menyembah patung raja, dia hanya mau menyembah Allahnya, Allah Israel. Dan waktu dimasukkan ke dalam api, Sadrak, Mesak, dan Abednego tidak akan tahu sebelumnya bahwa mereka akan selamat. Perhatikan baik-baik. Sebelum mereka dimasukkan ke dalam api, bahkan saat mereka dilempar ke api, perhatikan ya, saat mereka ditangkap, ini jadi belum masuk ke dalam api. Saat mereka diikat, mereka juga belum masuk dalam api. Mereka tidak tahu bahwa mereka nanti akan selamat. Bahkan saat mereka dilempar, bahkan saat mereka di dalam api pun, mereka tidak tahu bahwa mereka akan selamat.
Dan akhirnya kita tahu kisahnya, ada 3 orang yang masuk dalam dapur perapian, tapi ada 1 orang, 1 pribadi yang berkilau-kilau yang ada di tengah-tengah mereka. Ini ada yang menafsirkan itu adalah malaikat, itu adalah Allah sendiri. Yang pasti ada keselamatan, ada mujizat untuk Sadrak, Meshach, Abednego. Sehingga mereka mendapatkan kedudukan yang tinggi karena mereka mengalami suatu mujizat. Sebelum mendapatkan mujizat besar, harus melewati tantangan yang besar. Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi Tuhan, mungkin hari-hari ini kita sedang masuk dalam dapur perapian. Ya, kita mungkin sedang diperhadapkan dengan masalah keuangan, persoalan hidup, tekanan demi tekanan yang begitu berat. Persoalan dalam rumah tangga yang tidak kunjung selesai. Sakit penyakit, kapan ini ya saya sembuhnya? Pekerjaan yang tetap begitu-begitu saja, tidak ada peningkatan. Keuangan yang bukannya makin melimpah, tapi kok makin berkurang. Bagaimana ini? Saudara, tekanan-tekanan ini, ya inilah kehidupan. Tapi mari kita belajar dari kisah dan keteladanan Sadrak, Meshach, dan Abednego. Bagaimana mereka memiliki tindakan iman. Ingat, mereka tidak tahu bahwa mereka akan selamat. Tidak tahu. Kalau mereka tahu, ya pasti mereka, wah saya nanti selamat kok, laupo. Nggak usah nyembah patung, selamat kita. Tapi nggak demikian loh. Nanti kita baca ya. Nanti kita lihat ya, di ayatnya ada tertulis. Ada 2 tindakan iman Sadrak, Meshach, dan Abednego. Tindakan iman yang pertama yaitu mereka tetap setia untuk bertahan. Jadi saya ulangi, poin pertama, tindakan iman di tengah-tengah pergumulan yang begitu berat, yaitu mereka tetap setia untuk bertahan. Sadrak, Meshach, Abednego memiliki iman yang bertahan. Dengan kata lain, iman yang walaupun. Iman yang walaupun atau iman yang seandainya. Ya. Perhatikan di dalam Daniel pasal 3 ayat 18. Dikatakan, tetapi seandainya ia tidak melakukannya juga. Lebih tepatnya kalau kita baca enaknya dari ayat 16 ya. Daniel 3 ayat 16 sampai 18. Lalu Sadrak, Meshach, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Perhatikan ini. Tetapi seandainya tidak, ini jadi Sadrak, Meshach, Abednego kan tidak tahu bahwa nanti akan selamat. Ada penolong. Tapi mereka mengatakan begini, tetapi seandainya tidak, artinya kalau mereka pun terbakar sekalipun, mereka mati sekalipun, gosong gitu ya, sudah jadi abu. Mereka katakan, tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Wah, luar biasa. Iman yang walaupun keadaan susah, saya mau tetap setia kepada Tuhan. Walaupun pekerjaan sepertinya ekonomi merosot, saya tetap mau setia beribadah hanya kepada Tuhan Yesus. Walaupun belum mendapat jodoh, belum ada yang mendekati, sudah jadi rasan-rasan tetangga kanan kiri, keluarga yang lain. Kalau ada perkumpulan, kapan menikah, kapan dapat jodoh. Walaupun seperti itu, aku tetap mengandalkan Tuhan, aku tetap setia melayani Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Tuhan ingin kita ini percaya sekalipun sedang dalam dapur perapian. Sekalipun jawaban doa dan janji-janji Tuhan belum kita lihat, Tuhan mau kita tetap setia. Tidak mudah memang mengalami hal-hal yang begitu sulit. Setiap kita memiliki pergumulan yang berbeda-beda. Tapi kita punya Tuhan yang sama, Tuhan yang setia untuk menyertai kita. Jangan iman kita mudah diombang-ambingkan. Kita harus punya prinsip iman yang walaupun keadaan tidak enak, saya tetap setia. Walaupun mungkin dompet lagi kering, saya tetap mengandalkan Tuhan, tetap sungguh-sungguh berdoa. Jangan menjadi pribadi yang mudah diombang-ambingkan. Wah, saya bersuka cita kalau dapat berkat, dapat cuan. Waduh, memuji Tuhannya semangat. Tapi kalau lagi susah, lemes, waduh, sukacita kok naik turun kayak saham. Sukacita kok diombang-ambingkan, iman kok diombang-ambingkan. Saudara, iman yang diombang-ambingkan itu
akhirnya akan kandas. Hati-hati, banyak orang yang imannya kandas. Kenapa? Karena dia tidak memiliki iman yang walaupun. Menghadapi pergumulan yang berat, kita tahu banyak sekali di Indonesia ini. Banyak orang-orang mengakhiri hidupnya dengan lompat dari gedung yang tinggi, minum racun, dan sebagainya. Kenapa? Karena menyerah dengan keadaan. Oh iya, Pak Bambang enak, nggak mengalami yang saya alami. Loh, Bapak Ibu saudara sekalian, saya ini juga mengalami sendiri. Ingat, setiap kita di dunia ini punya persoalan, semuanya punya. Yang membedakan adalah saya punya Tuhan. Saya punya Tuhan yang hebat, Tuhan yang setia, Tuhan yang mendengar keluh kesahku, Tuhan yang menjawab doaku, Tuhan yang mendengar dan memberikan pertolongan saat aku berteriak. Bagaimana dengan yang di luar sana? Ya, apakah mereka punya Tuhan Yesus? Saya tidak tahu. Tapi yang pasti kalau orang itu punya Tuhan Yesus, dia tidak mudah menyerah. Ada pemeo. Pemeo itu adalah merupakan jenis peribahasa yang biasanya digunakan sebagai semboyan. Ada pemeo mengatakan demikian. Dihambat tetap merambat, dijepit tetap melejit, dihadang tetap mengembang. Saudara, apapun yang menghambat kita, terus makin giat mengikut Yesus. Tetap setia untuk bertahan. Bertahan. Tidak selamanya badai itu ada. Tidak selamanya hujan akan turun. Akan ada waktunya muncul pelangi. Saat kita dijepit dengan keadaan kanan kiri, bahkan mungkin orang-orang yang menyakiti kita, ada yang memfitnah kita, menjelek-jelekan kita, menekan kita, mereka menjepit kita, tetaplah lakukan firman Tuhan. Kasihi mereka, doakan mereka. Ada orang-orang yang menghadang langkah kita. Untuk pelayanan kita makin maju, dihadang orang. Gereja dihadang orang. Ya, pekerjaan kita mau dipromosikan, dihadang orang. Dan yang lebih menyebalkan mungkin yang menghadang adalah orang terdekat, saudaraku. Tapi tetap bertahan untuk setia. Berkati mereka, berkati mereka. Paulus memiliki semangat yang pantang menyerah. Ya, kita harus juga meneladani Rasul Paulus yang tidak menyerah. 2 Korintus pasal 4 ayat 8. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. 2 Korintus 4 ayat 9 selanjutnya dikatakan, kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Kita tahu sejarah kekristenan, bagaimana awal-awal mula kekristenan di abad-abad pertama dulu zaman Romawi. Waduh, orang Kristen dikejar-kejar, dibunuh, diadu dengan binatang buas, dan sebagainya. Mereka mempertahankan iman mereka sampai mati. Iman yang setia diuji dengan persoalan. Saya ulang supaya kita ngerti ya. Jangan dikatakan saya setia, tapi nggak ada ujiannya. Itu bukan setia ya. Setiap kita memiliki persoalan yang berbeda-beda, tetaplah setia. Iman yang setia diuji dengan persoalan. Kesetiaan tanpa ujian namanya bukan kesetiaan, tapi kesepian. Saya ulang ya. Kesetiaan tanpa ujian itu namanya bukan kesetiaan, tapi kesepian. Lebih baik kita melewati badai bersama Yesus daripada kita hanya duduk-duduk santai di pinggir pantai. Saya ulang. Lebih baik kita melewati samudera, melewati badai di tengah samudera bersama Yesus daripada kita hanya duduk-duduk santai di pinggir pantai. Bersama Yesus kita pasti bisa. Sebelum saya masuk poin kedua, ini juga sejarah ya, bagaimana yang strateginya bertahan untuk setia akhirnya menang. Dari semua bangsa di dunia, ada bangsa yang sangat kuat, yaitu Amerika. Secara militer mereka sangat kuat, ya, sangat kuat. Dan kita tahu meskipun kuat-kuatnya Amerika, ternyata Amerika pernah dikalahkan oleh bangsa yang kecil. Ini sejarah, ini fakta, ya, fakta.
Amerika pernah dipermalukan oleh bangsa yang kecil. Mereka kalah dalam perang. Oleh bangsa apa itu? Bangsa Vietnam. Vietnam itu pernah mengalahkan Amerika. Amerika menyerah sudah. Sudah nggak sanggup melawan Vietnam. Kenapa? Karena Vietnam memiliki strategi bertahan. Ya, yaitu kalau saudara lihat di sejarah, Vietnam itu punya strategi yang bernama terowongan cuci. Bukan mesin cuci, bukan. Bukan cuci-cuci baju, bukan ya. Tapi ini terowongan, namanya terowongan cuci, yaitu terowongan ini ada di dalam tanah. Kalau saudara bisa lihat di YouTube, wah itu seru ya saudara ya. Kalau misalnya ada filmnya juga zaman dulu bagaimana Vietnam melawan Amerika. Amerika terpukul kalah. Kenapa? Vietnam bertahan dulu. Dia berada di bawah tanah dengan terowongan-terowongan yang dihubungkan antara ruangan ini dengan ruangan ini. Ada di dalam tanah loh. Di hutan-hutan itu ternyata ada. Ditutupi dengan rumput-rumput, ditutupi dengan daun-daun. Ternyata begitu dibersihkan itu ada semacam pintu rahasia. Dan zaman itu gak ada yang punya ide buat terowongan di dalam tanah. Gak ada. Amerika pun juga gak kepikiran. Sampai akhirnya mereka tahu saatnya untuk menyerang, akhirnya Vietnam menyerang. Tapi sebelumnya mereka bertahan dulu. Menganggap biar Amerika merasa menang. Dan ternyata mereka dipukul kalah. Saudara, sebelum kita masuk dalam poin terakhir, poin kedua, kita baca dalam Mazmur 119 ayat 114. Mazmur 119 ayat 114. Engkaulah persembunyianku dan perisaiku, aku berharap kepada firman-Mu. Puji Tuhan. Yang kedua, Sadrak, Meshak, Abednego tidak hanya dia bertahan saja, dia tidak menyembah patung yang didirikan oleh raja, tapi dia juga masuk, dia melangkah. Dia tidak hanya menunjukkan iman setia untuk bertahan, tapi dia melangkah, berani melangkah. Melangkah kemana? Ke api. Iya, waktu mereka diikat dan mereka mau dilempar, belum sampai ke api, mereka tidak mengatakan, stop. Begitu sudah dekat api, waduh ini terasa panas. Stop, tidak jadi. Enggak. Mereka enggak bilang kepada raja, cancel. Ya, saya menyembah deh, saya nggak mau masuk ke api, panas ini sudah terasa dari sini. Enggak. Mereka benar-benar yang kedua memiliki tindakan iman, berani melangkah. Mereka masuk dalam api. Ingat, dalam kasus ini, mereka masuk dalam api karena ini adalah menderita karena kebenaran. Api itu bicara soal masalah, bencana. Dan mereka mendapatkan masalah karena mempertahankan iman, kebenaran. Ya, bukan masuk dalam masalah karena ulah kita sendiri. Bukan, saudaraku ya. Ada orang berulah ya. Wah, jahat, hidup dalam dosa, lalu kena masalah, menganggap ini adalah penderitaan Kristus. Bukan ya. Ini Sadrak, Meshak, Abednego masuk ke dalam api, masuk ke dalam masalah karena memang benar-benar mempertahankan iman, hidup dalam kebenaran. Dan yang luar biasa saat mereka memiliki tindakan iman, mereka ini melihat Tuhan. Di dalam api itu ada Tuhan. Bayangkan kalau mereka tidak melakukan tindakan iman yang kedua, maka mereka tidak akan melihat kebesaran Tuhan. Api, masalah adalah kesempatan kita melihat Tuhan. Sekali lagi saya ulang, api adalah api atau persoalan adalah kesempatan kita melihat Tuhan. Tidak hanya itu, tapi api persoalan membuat orang lain melihat Tuhan. Dalam Daniel pasal 3 ayat 25, tadi raja itu melihat. Dikatakan demikian, kita baca Daniel pasal 3 ayat 23 sampai 25. Tetapi ketiga orang itu, yakni Sadrak, Meshak, dan Abednego, jatuh ke dalam perapian yang menyala-nyala itu dengan terikat. Kemudian terkejutlah Raja Nebukadnezar lalu bangun dengan segera. Berkatalah ia kepada menterinya, bukankah 3 orang yang telah kita campakkan dengan terikat ke dalam api itu? Jawab mereka kepada raja, benar ya raja, katanya. Tetapi ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka. Dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa. Wow. Api masalah tidak hanya membuat kita melihat Tuhan, melihat kebesaran Tuhan. Tapi orang di luar Tuhan akan melihat Tuhan kita. Orang yang di luar Yesus
akan melihat kebesaran, kemuliaan, kejayaan Tuhan kita. Seperti Nebukadnezar melihat, wah, siapa itu yang orang keempat itu berjalan-jalan bebas di tengah api itu? Rupanya seperti anak dewa. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita memiliki iman yang berani melangkah. Seperti Sadrak, Meshak, Abednego. Tidak hanya bertahan, yang tadi di poin pertama, tapi yang kedua, iman itu berani melangkah. Berani melangkah. Iman itu menghadapi masalah tanpa membuat masalah. Saya ulang, iman itu menghadapi, bukan membuat masalah. Iman itu menghadapi masalah tanpa membuat masalah. Jangan jadi orang Kristen pembuat masalah, tapi jadilah pemenang atas masalah. Saya ulang, jangan jadi orang Kristen pembuat masalah, tapi jadilah pemenang atas masalah. Saudara, ini fakta bahwa api itu panas. Iya, nggak ada orang bilang, wah apinya dingin ya. Waduh, apinya sangat segar. Aku ingin mandi di api. Nggak ada, saudaraku ya. Waduh, apinya ini membuatku krenyes-krenyes, enak ya, nyaman ya di api ini. Nggak ada. Saudara pernah, saya pakai bahasa Jawa, keselomot. Apa itu ya keselomot? Masang lilin gitu ya. Terus tangan kita kena api. Aduh, wah panas saudaraku ya. Atau mungkin waktu di kompor gitu ya, nggak sengaja tangan kita, jari kita kena api itu, waduh panas ya. Ini apa? Dapur api nih, menyala-nyala, dan api itu panas. Ini fakta. Dan Sadrak, Meshak, Abednego masuk dalam dapur perapian api juga fakta. Dan ada pribadi keempat itu juga fakta. Apinya tidak hilang. Masalahnya tetap ada. Tapi ingat, ada penolong. Ada yang menyertai Sadrak, Meshak, Abednego sehingga mereka tidak terbakar. Mungkin masalah yang engkau hadapi hari-hari ini ada. Ya sudah, memang faktanya ada. Tapi perhatikan, kita tidak hancur karena masalah itu. Kita tidak tambah rusak karena masalah itu. Keadaan kita, hidup kita tidak akan bertambah buruk karena masalah itu. Kenapa? Masalahnya tetap ada. Tapi keadaan kita tidak akan berdampak gara-gara masalah itu. Mengapa? Karena ada pribadi yang menyertai kita. Yesaya pasal 43 ayat 2 berkata, apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Dan nyala api tidak akan membakar engkau. Sebab akulah Tuhan Allahmu yang Maha Kudus, Allah Israel, Juru Selamatmu. Amin. Haleluya. Mari saudara dikasihi Tuhan, jangan kita menyerah dengan masalah yang ada. Terus setia bertahan. Dan tahu kapan waktunya kita harus melangkah. Minta pimpinan Tuhan. Saya percaya kisah Sadrak, Meshak, Abednego renungan pagi ini memberkati kita, menolong kita. Sehingga tunggu waktu Tuhan, Dia akan mempromosikan kita. Dia akan memberikan kemenangan. Kebesarannya akan dinyatakan kepada kita. Ingat, pergi ke Nusa Kambangan, mampir dulu ke Balikpapan. Selalu ada tantangan, tapi juga selalu ada harapan. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kepadamu kami bisa berharap. Meskipun ada tantangan, ada persoalan, kami tidak takut sebab Allah di pihak kami. Terima kasih untuk renungan hari ini Tuhan. Beri kami iman seperti Sadrak, Meshak, Abednego ya Tuhan. Supaya kami tetap setia, bertahan, dan kami juga berani untuk melangkah hidup dalam kebenaran-Mu. Terima kasih. Berkati kami semua, turunlah damai sejahtera, sukacita, perlindungan atas kami setiap hari. Terpujilah nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.